Sobat belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan jelasin materi TBK nih. Nah, materi ini sering juga keluar. Beberapa tahun terakhir, materi tentang sejarah ini tuh biasanya keluar 1 atau 2 soal. Nah, tapi lumayan tuh kalau 1 sampai 2 soal aja, kalau misalnya kalian berhasil ngejawab, kan itu nambah poin plus juga gitu loh. Nah, materinya tentang apa sih Kak hari ini tuh? Pertemuan ini materinya tentang peradaban kuno di Eropa dan Amerika. Jadi kalian bayangin, kita mundur sejenak tentang sejarah dunia, mundur sampai kira-kira ribuan tahun yang lalu. Atau bahkan kalau misalnya kayak gitu, dari sebelum tahun Masehi. Tahun Masehi itu kapan sih Kak? Tahun Masehi itu adalah ketika Yesus Kristus disalib, kemudian diputuskan tahun Masehi. Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi kalian bayangin, sekarang berarti tahun udah 2021. Which means dulu 2021 tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu, itu bayangin udah berapa lama kita sebagai manusia ada di muka bumi, Yesus Kristus disalib. Nah, ada banyak peradaban-peradaban yang muncul jauh sebelum kemunculan Yesus Kristus. Nah, ini yang akan kakak bahas di pertemuan sekarang tentang peradaban kuno, Ancient Civilization, kalau bahasa keren. Nah, jadi tuh seperti yang kita tahu nih sekarang, kalau misalnya ngelihat, kakak sebut deh, Eropa, apa yang akan ada di pikiran kalian? Wah, Menara Eiffel Kak, wah negara maju, wah pendidikannya keren, wah teknologinya paling maju Kak, wah ada tempat wisatanya banyak Kak, ada Autobahn, lalu ada Brandenburg Gate Kak, lalu ada The London Bridge Kak, lalu ada Tower of London. Nah, Eropa di zaman itu, Eropa nih ya, Eropa Barat terutama, di masa kira-kira sampai 3000 tahun yang lalu deh, 3000 ya 2500 tahun yang lalu, itu tuh Eropa Barat tuh masih bukan apa-apa, masih berupa apa ya namanya, masih berupa hamparan tanah yang luas, lalu apa namanya, peradaban-peradabannya tuh nggak semaju seperti sekarang. Nah, justru di Eropa bagian mana sih Kak yang maju pada waktu itu? Ibaratnya yang jadi superpowernya siapa sih Kak di Eropa, atau negara mana sih Kak? Jadi simpel ya, kita agak maju sedikit nih. Eropa itu ngalamin perkembangan yang signifikan dari segi teknologi dan kebudayaan itu di era Renaissance. Era Renaissance itu dari kapan? Dari kira-kira abad ke-13 sampai abad ke-17. Era Renaissance itu dikenal dengan istilah era Enlightenment Age atau masa penerangan. Kenapa bisa disebut kayak gitu Kak? Karena di masa sebelumnya, jadi dari pas Yesus Kristus disalib, atau bisa kita sebut sebagai tahun 1 Masehi, sampai dengan kira-kira tahun 1200-an sekian, Eropa itu ada di zaman kegelapan. Kok bisa kayak gitu Kak? Ada di zaman kegelapan. Jadi kalian bayangin, dulu gereja di Eropa itu memiliki kekuasaan yang absolut. Artinya, kalau gereja bilang apa, itu harus ditaatin. Dan gereja memiliki koneksi yang kuat ke raja-raja yang ada di Eropa pada waktu itu, terutama gereja Katolik. Nah, setelah itu kemudian terjadi wabah Black Death atau Black Plague, seperti yang kita tahu. Selain itu juga Eropa sedang digempur habis-habisan oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Nah, itu kita tahu tuh, si Genghis Khan itu adalah salah satu orang Mongol yang berhasil menaklukkan bangsa-bangsa di Eropa, bayangin. Bahkan kekuasaannya itu dari ujung Polandia sana sampai ke Korea. Tuh, kalau kalian buka peta itu lihat berapa luasnya ke daerah jajahannya kerajaan Mongol. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan bangsa Eropa pada waktu itu dari segi teknologi dan kebudayaan itu cukup lamban, ibaratnya tertinggal. Nah, tapi kalau mundur lagi kira-kira 1000 tahun yang lalu,
Oh bukan, 1000 tahun yang lalu atau kira-kira 2000 tahun yang lalu sebelum Enlightenment Age, ternyata ada bangsa-bangsa di Eropa yang udah maju pada zamannya. Ada bangsa-bangsa Eropa yang orang-orang Eropa yang mereka udah menciptakan kalkulus. Kalian bayangin, kalkulus, astronomi, lalu kemudian membuat bangunan-bangunan besar yang hari ini bahkan bisa kita lihat sampai sekarang. Lalu kemudian ahli matematika, filsuf, para ahli filsafat. Nah itu lahir ketika Eropa ada di zaman kira-kira Bronze Age, atau kira-kira Eropa sudah mulai masuk di zaman besi. Kapan sih Kak pada waktu itu zaman besi itu? Bisa dibilang zaman besi di Eropa itu adalah zaman ketika dimulainya orang-orang Eropa itu mulai membentuk kampung-kampung kecil yang kemudian dari kampung-kampung itu disatukan oleh satu atau beberapa orang tokoh gitu ya. Dan kemudian jadilah satu kebudayaan atau pusat peradaban besar. Siapa aja Kak orang Eropanya? Orang Yunani kuno ya, sama orang Romawi. Mereka adalah dua bangsa besar di Eropa pada waktu itu yang hasil penemuan-penemuannya kita bisa saksikan sampai saat ini. Kita bisa nikmati sampai saat ini. Sekarang kita masuk di peradaban Yunani kuno. Yunani kuno, wah kalau Yunani kuno, kalian harus ingatnya adalah misalnya Hercules, lalu Odin, lalu Loki. Oh bukan Loki, Loki ini ya. Mitologi Nordik. Lalu banyak Titans, lalu tokoh-tokoh mitologi lain, Centaur misalnya, atau Styx. Kemudian banyak lah pokoknya gitu, banyak banget mitologi Yunani. Itu salah satu cara paling gampang untuk mengingat, oh itu adalah zaman ketika Yunani kuno. Nah di zaman Yunani kuno ini peradaban bangsa Eropa Yunani ya. Ini spesifik ngomongin Eropa Yunani pada waktu itu lagi tinggi-tingginya, lagi besar-besarnya. Pusatnya kerajaan Yunani kuno pada waktu itu ada di Pulau Kreta, di salah satu pulau. Jadi kalau Yunani itu bentuknya kan kepulauan ya, mirip-mirip kayak Indonesia lah gitu. Tapi istilahnya terrainnya atau bahasa Indonesianya tuh yang keren, kondisi alamnya itu tuh lebih cenderung mirip kayak kering gitu. Ya mendekat karena kan Yunani nggak jauh dari Afrika ya, dari Afrika dan dari Arab sana gitu. Nah jadi climate-nya itu ibaratnya cenderung kering lah gitu. Tapi ada musim dinginnya juga. Beda sama Indonesia, negara kepulauan dan tropis. Nah banyak kemudian hal yang berpengaruh terhadap kenapa orang-orang Yunani itu bisa sekreatif itu kalau dalam bahasa Kakak. Nah, secara etimologi atau bahasa, Yunani itu berasal dari kata Ionia. Ionia itu adalah satu polis atau satu kota yang paling timur dan berbatasan antara Yunani dengan bangsa Persia pada waktu itu. Nah, jadi tuh orang Yunani sama orang Persia, kalau zaman sekarang ya, orang Yunani sama orang Turki lah kasarnya gitu, itu udah dari ribuan tahun yang lalu itu saling musuhan gitu loh. Nah, kalau orang-orang Yunaninya sendiri, mereka nganggap diri mereka tuh sebagai bangsa Hellenes atau bangsa Hellas. Orang Romawi menyebut orang Yunani itu bangsa Hellenes. Nah, sama seperti kayak orang kita, orang Indonesia menyebut orang Indonesia ya orang Indo gitu misalnya, atau orang Indon kalau sebutan orang Malaysia atau Singapura gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, Yunani itu dikenal dengan istilah Greece, atau kalau akarnya tuh Greece itu dari bahasa Latin, Graecia atau Graecia, yang artinya Graecia itu artinya orang-orang Yunani. Nah, selain itu, selain di Pulau Kreta, pokoknya orang-orang Yunani ini kan banyak tuh kota-kota kecil, kota-kota republik lah bahasanya gitu. Itu tuh disebutnya dengan polis, city state.
city state atau negara kota. Nah, sistem demokrasi yang kita kenal sekarang itu berakar dan diciptakan oleh orang-orang Yunani ini. Kalian bayangin, satu sistem negara republik demokratis itu udah ada dari puluhan ribu tahun yang lalu. Hebat kan nih orang-orang Yunani? Nah, para ahli banyak mulai bilang kalau bangsa Yunani itu mulai maju jadi satu peradaban. Pusat peradaban itu kira-kira 1600 tahun sebelum Masehi. Jadi kalian bayangin, 1600 tahun sebelum Yesus Kristus disalib. Nah, apa namanya? Orang-orang Yunani itu banyak. Mereka itu tersusun, misalnya ada orang Epirus atau Epirot, lalu ada orang Ionia, lalu ada orang Goria, lalu yang paling terkenal misalnya orang-orang Athena, lalu bangsa Sparta yang hobinya perang. Nah, peradaban Yunani itu terbagi jadi 4 fase nih. Yang fase pertama itu disebut sebagai polis, atau fase kota-kota tuh mulai berdiri gitu. Kota. Nah, lalu kemudian yang kedua itu adalah fase ekspansi. Jadi kalau fase ekspansi itu antara satu kota, satu polis, satu polei dengan polei lainnya itu saling berebut kekuasaan, saling berebut pengaruh. Baik dilakukan berebut pengaruhnya dengan cara perang ataupun dengan cara diplomasi. Nah, selain itu kemudian setelah itu masuk masa-masa kejayaan polis Yunani. Nah, bangsa Yunani itu kira-kira lagi apa ya bahasanya? Lagi keren-keren ya atau lagi tinggi-tingginya itu kira-kira di tahun 600 sampai dengan 400 tahun sebelum Masehi. Lalu kemudian setelah itu tahun 400 Masehi, sebelum Masehi sampai dengan tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Yunani mengalami kemunduran. Sampai pada akhirnya berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Romawi. Nah, ini salah satu contoh kotanya, polis Athens. Seperti yang kita tahu itu adalah ibu kota Yunani modern. Tapi ternyata Athena itu adalah salah satu polis yang ibaratnya menghasilkan banyak filsuf-filsuf dan pemikir-pemikir terkenal gitu. Kayak misalnya Archimedes, lalu misalnya Plato, lalu misalnya banyak filsuf-filsuf terkenal tuh yang muncul ya berasal dari polis Athena. Atau kalau orang-orang Yunani sendiri menyebutnya sebagai Athenai, ada i-nya di belakangnya. Nah, jadi polis Athena inilah orang-orang yang tinggal di Athena ini yang pertama kali, para ahli beranggapan kalau mereka lah yang pertama kali menciptakan sistem demokrasi. Demokrasi seperti yang kita tahu sekarang gitu. Demokrasi di mana setiap orang tuh memiliki kewajiban, memiliki hak untuk ikut dalam pemerintahan, bahasa kasarnya gitu. Jadi demokrasi itu adalah demos sama kratos, simple lah ya. Kalian pasti udah tahu gitu. Demos itu apa atau kratos itu apa. Intinya adalah demokrasi itu adalah sistem kekuasaan yang ada di tangan rakyatnya. Nah, jadi kalau di kota Athena ini sistem pemerintahannya itu dipimpin oleh yang namanya Arkon. Arkon itu kayak semacam 9 orang yang jadi kayak pemimpin-pemimpin yang ada di kota Athena gitu loh. Nah, 9 orang Arkon ini setiap tahun itu diganti. Ya, bahasa kasarnya Arkon ini kayak semacam DPR lah gitu. Tapi masa jabatannya hanya 1 tahun. Nah, Arkon-Arkon ini diawasi oleh satu lembaga tingginya lah. Kayak semacam Mahkamah Agungnya gitu. Itu disebut dengan Areopagus. Nah, orang-orang yang mengisi posisi Areopagus ini adalah orang-orang yang dulunya Arkon gitu. Jadi ibaratnya setelah 1 tahun si orang ini punya jabatan sebagai Arkon, dia kemudian digantikan oleh orang lain. Nah, si mantan Arkon ini kemudian dia bisa mendaftar menjadi pengawas Arkon lah bahasanya gitu. Kenapa harus diawasin? Karena balik lagi, kalau misalnya kekuasaan itu sifatnya absolut dan tidak ada yang ngebatasi, justru nanti akan jadi tiran atau tirani. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kota Athena ini banyak menghasilkan filsuf-filsuf di dunia. Yang kakak bilang tadi, Archimedes, Plato, Socrates, dan lain-lainnya gitu.
lalu ada apa namanya Aristoteles, hasil karya mereka, orang-orang Athena ini, bahkan sampai hari ini bisa kita lihat gitu. Karya-karyanya Plato misalnya, karya-karyanya Archimedes, rumus-rumus yang diciptakan oleh para filsuf Yunani dulu. Lalu ada Polei Sparta. Nah, kalau Sparta ini terkenal banget sama orang-orang yang menganut sistem militaristik. Nah, sistem pemerintahannya pun juga kalau orang Sparta itu dipimpin oleh seorang raja. Jadi ibaratnya kalau Athena itu adalah sistem demokrasi, kalau Sparta ini punya sistem berupa monarki. Jadi dipimpin oleh seorang raja beserta 5 orang eufor. Eufor ini adalah kayak semacam advisor atau apa ya istilah bahasa Indonesianya, orang-orang yang ngasih masukan ke rajanya. Nah, jadi orang-orang Yunani ini seperti yang udah kakak bilang ya, dari dulu tuh udah musuhan sama orang Arab lah, simpelnya gitu. Nah, orang Arabnya siapa sih? Bangsa lain juga yang cukup maju pada waktu itu, yaitu bangsa Persia. Nah, apa namanya? Bangsa Persia ini sama bangsa Yunani itu saling apa ya istilahnya berebut kekuasaan gitu loh. Bangsa Persia ini lokasinya ada di Iran. Iran sampai dulu tuh daerah jajahannya sampai ke Palestina sana lah. Ini kita ngomongin sebelum agama Islam tuh muncul ya. Nah, apa namanya dari Iran sampai ke Palestina sana. Nah, di atasnya Palestina itu kan udah mendekati Yunani. Nah, si orang-orang Persia ini pengen ngejajah Yunani. Bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang para ahli pun di seluruh dunia setuju kalau misalnya orang atau peradaban Yunani kuno itu dianggap sebagai nenek moyang peradaban bangsa-bangsa Eropa. Dan juga dikenal sebagai bangsa atau bapak demokrasi dunia. Bangsa yang mengenalkan sistem demokrasi di dunia. Nah, lalu kemudian apa namanya? Dari segi budaya, dari segi kontribusi yang dihasilkan oleh peradaban Yunani itu banyak banget. Dari ilmu pengetahuan, filsafat, ilmu pemerintahan, ilmu sains, sama teknologi. Nah, makanya apa namanya? Kalau kalian lihat di zaman sekarang nih, masih banyak istilah-istilah misalnya biologi, istilah-istilah ilmu pengetahuan itu yang menggunakan bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Itu karena para ahli punya apa ya istilah ngasih rasa hormat kepada orang-orang dari bangsa Yunani sama bangsa Romawi ini, karena mereka udah berhasil menciptakan apa ya ngasih legacy ilmu pengetahuan yang berguna banget sampai hari ini, sampai detik ini. Nah, jadi kemudian setelah bangsa Yunani itu sibuk perang sama bangsa Persia, lalu bangsa Persia tuh lagi sibuk-sibuknya perang, kemudian muncul satu kekuatan baru di sebelah barat, yaitu orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi, ininya apa namanya? Legendanya adalah Romulus sama Remus, dua orang anak yang dibesarkan oleh serigala, Romulus sama Remus. Nah, orang Romawi inilah kemudian apa namanya? Mereka bikin satu peradaban, pusatnya itu ada di kota di Italia. Mereka bikin satu peradaban besar. Setelah itu mereka berhasil ngalahin orang-orang Persia nih. Nah, setelah orang-orang Persia dikalahkan oleh orang Romawi, mereka kemudian ngelirik nih, kayaknya ada satu daerah yang bisa kita kuasain lagi, yaitu Yunani. Nah, pada akhirnya kemudian Yunani itu runtuh karena berhasil dikalahkan oleh bangsa Romawi. Perang yang paling terkenal itu adalah Perang Peloponnesian atau Perang Peloponnes. Perang Romawi Yunani. Itu perangnya terjadi 2 kali. Nah, dari perang itulah kemudian setelah Yunani dua kali ngalamin kekalahan beruntun. Yang pada akhirnya ngebuat Yunani itu jadi salah satu provinsinya kerajaan Romawi. Nah, uniknya adalah ketika bangsa Romawi sudah mulai dari awal-awal setelah menguasai bangsa Romawi, bangsa Romawi setelah berhasil menguasai bangsa Yunani, bangsa Romawi ini kemudian banyak meminjam, banyak ngambil istilahnya term-term atau istilah-istilah, lalu kemudian mengimprove pengetahuan filsafat, ilmu filsafat, lalu teknologi, perkembangan teknologinya yang sebelumnya udah diciptakan oleh orang
Romawi sama orang Yunani itu kemudian apa ya istilah diperbagus, diperhalus lagi oleh orang-orang Romawi ini. Nah, jadi apa namanya? Banyak kemudian kalau orang-orang Romawi itu apa ya istilahnya? Hasil ilmu pengetahuannya itu yang bisa dibilang itu mereka tuh sebenarnya memodifikasi lah bahasanya gitu, atau mengimprove teknologi yang atau pengetahuan yang sebelumnya sudah diciptakan oleh bangsa Yunani, itu kemudian mereka ambil. Sebenarnya kalau misalnya dibilang, Kak, berarti orang Romawi itu tukang copy paste dong? Enggak juga, bukan copy paste. Secara mereka menang perang melawan orang Yunani. Jadi bahasanya karena mereka menang perang, mereka punya kuasa dong untuk ngatur apa aja yang sebagai pemenang perang lah, bahasanya gitu. Nah, kota Romawi ini, pusat kerajaannya itu ada di Roma, salah satu kota di Italia. Bahkan yang sampai hari ini bisa kita lihat nih, apa namanya, contoh bangunannya yaitu Colosseum. Nah, orang Romawi ini apa namanya? Orang Romawi ini mereka juga banyak menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, lalu kemudian apa namanya? Bahkan yang sampai ini kita pakai ini sampai hari ini, alfabet yang kalian gunakan nih, A, B, C, D, E dan seterusnya itu berasal dari orang-orang Romawi, mereka yang nyiptain. Nah, selain itu juga apa namanya? Bahasa Latin yang digunakan di gereja atau misalnya yang digunakan untuk nama-nama ilmu pengetahuan terutama di ilmu biologi gitu misalnya. Nah, itu tuh berasal dari bahasa Romawi. Nah, selain itu juga bangsa Romawi ini, agama Kristen itu muncul pertama kali ketika kerajaan Romawi sudah muncul gitu. Jadi ibaratnya apa ya bahasa simpel ya? Bangsa Romawi adalah bangsa yang juga memiliki andil dan peran dalam proses berkembangnya agama Kristen di Eropa pada waktu itu sampai akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia lah. Nah, kemudian apa namanya? Orang-orang Romawi ini atau kerajaan Romawi ini apa ya bahasanya? Span-nya atau rentangan waktunya ini cukup panjang loh. Bahkan bisa dibilang dari sebelum Yesus Kristus disalib sampai kira-kira tahun 1400. Jadi kalian bayangin aja dari tahun 750 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1400. Berarti mereka, kerajaan ini udah berdiri selama 1000 tahun lebih. Gila. Hebat bukan? Selama 1000 tahun lebih mereka berhasil ngebikin satu kebudayaan yang legasinya itu bisa kita saksikan bahkan sampai hari ini. Nah, di akhir-akhir pada waktu itu berarti udah masuk tahun 1300-an sampai 1400-an. Pada waktu itu apa namanya? Jadi kekaisaran Romawi itu saking luasnya dari ujung Eropa sana sampai ujung Asia ya. Sampai India bahkan orang Romawi ini punya kekuasaan. Itu tuh apa namanya? Karena saking besarnya, terus kemudian saking banyaknya orang yang harus diatur di dalam kerajaannya, orang-orang Romawi kemudian memutuskan kalau misalnya, oke, kerajaan kita dibagi menjadi dua. Romawi Barat dengan ibu kota di Roma, dengan Romawi Timur yang ibu kotanya ada di Konstantinopel. Nah, uniknya dengan membagi dua kerajaan, jadi kerajaan Barat sama kerajaan Timur, muncul juga dua kaisarnya nih. Jadi ibaratnya pada waktu itu satu kerajaan tapi memiliki dua kaisar dan memiliki dua sistem pemerintahan, sistem politik yang berbeda. Nah, bahkan kota Konstantinopel itu sendiri namanya diambil dari salah satu kaisar Romawi, yaitu Kaisar Konstantin pertama. Nah, apa namanya? Orang Romawi juga mereka punya sistem kasta tersendiri gitu loh. Nah, pertama misalnya orang Romawi asli, artinya orang apa ya bahasanya? Warga negara Romawi lah, bahasa kasarnya gitu. Itu disebut dengan patrisia. Lalu apa namanya? Orang-orang pendatang, mereka ngasih sebutan plebeians atau orang-orang apa ya? Bahasa ini ya, plebeians itu bahasa Indonesia berarti orang-orang luar atau orang-orang biasa lah gitu.
Nah, jadi uniknya karena orang Romawi ini ibaratnya selama 1400 tahun ya, kalian bayangin deh 1400 tahun tuh berarti dari kakek terus punya cucu sampai ujungnya itu tuh kerajaan itu masih ada dan berdiri. Nah, karena itu pula kerajaan Romawi itu ngalamin beberapa kali proses perubahan sistem pemerintahan. Nah, jadi pada waktu itu orang-orang Romawi sempat nih mereka mengadopsi sistem demokrasi yang dibuat oleh orang-orang Yunani. Jadi orang Romawi pada waktu itu ibaratnya banyak seperti yang kakak bilang tadi, mereka tuh banyak meminjam atau bahkan ngambil gitu, memodifikasi hasil-hasil budaya, hasil-hasil teknologi yang udah diciptakan oleh orang Yunani. Nah, termasuk juga sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan demokrasi. Jadi pada waktu itu, orang-orang Romawi ini memutuskan kalau misalnya, oke, kita akan coba gimana caranya kerajaan ini dibuat berdasarkan republik. Diatur dengan sistem pemerintahan republik. Jadi pada waktu itu kekuasaan Romawi itu dipegang oleh 2 orang konsul. Konsul itu ibaratnya kayak presiden dengan perdana menterinya. Nah, konsul ini dipilih oleh senat. Senat itu siapa sih? Senat tuh kayak semacam MPR dan DPR-nya. Nah, senat ini dipilih langsung oleh orang-orang gitu, dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi kan tadi kakak udah bilang ada 2 konsul. Yang pertama itu bisa dibilang jadi kayak presiden ya, dan yang satu lagi bisa dibilang jadi kayak perdana menterinya. Nah, konsul ini yang pertama itu bertugas untuk mengatasi permasalahan hukum sama ekonomi di kerajaan Romawi. Sedangkan konsul yang kedua itu ngurusin tentang pertahanan negara. Ya kalian bayangin aja, kerajaan Romawi yang luasnya naujubillah lah bahasanya gitu, itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, tapi kalau kemudian ada keadaan darurat, misalnya nih, salah satu dari 2 orang konsul itu ada yang meninggal atau mati dibunuh, nah kemudian kekuasaan ini dipegang oleh 1 orang aja yang disebut sebagai diktator. Nah, selain itu juga orang-orang Romawi ini juga bisa dibilang tuh orang-orang yang hobi banget perang. Hobi banget. Kenapa perang, Kak? Karena mereka tuh istilahnya banyak daerah-daerah yang mereka kuasai itu diperoleh dengan cara perang. Termasuk tadi ketika mereka berhasil menguasai Yunani, itu tuh pun orang Yunani berhasil dikalahkan melalui proses perang. Lalu kemudian orang Romawi ini ngalahin bangsa Persia, kemudian ngalahin bangsa-bangsa lainnya yang ada di Eropa gitu. Bangsa Gaul, bangsa Gothic, bangsa Briton misalnya. Nah, jadi kemudian orang Romawi itu di dalam istilah orang Romawi aslinya, mereka juga punya ini kayak semacam sistem kasta. Jadi sistem kastanya itu terbagi, pertama itu golongan optimar. Nah, optimar ini adalah orang-orang kaya gitu loh, pejabat-pejabat daerah, pejabat-pejabat negara, terus kemudian jenderal-jenderal, anggota militer. Nah, itu tuh termasuk orang-orang kategori optimar. Nah, mereka ini orang-orang kaya banget gitu, dan mereka punya wewenang untuk menentukan besaran pajak di Romawi. Lalu kemudian ada orang-orang proletar. Nah, orang-orang proletar ini bisa disebut sebagai orang-orang biasa atau orang-orang miskin. Nah, 2 golongan sosial ini antara optimar sama proletar ini, mereka punya perwakilan masing-masing di senat. Jadi ibaratnya masing-masing golongan masyarakat atau kelompok masyarakat itu punya perwakilan di MPR dan DPR-nya. Nah, kalau optimar itu mereka punya wakil senatnya yang dinamakan sebagai sulla. Nah, terus kemudian kalau orang proletar itu punya perwakilan yang dinamakan sebagai Marius. Nah, orang-orang Romawi ini kemudian menjadi terpecah bahasanya gitu. Ibaratnya mulai
kerajaannya tuh mulai mengalami kemunduran itu pada saat kaisar dibunuh gitu loh. Yang kita tahu ya kan, satu kejadian gitu, kaisar dibunuh ketika lagi menghadap senat, lalu kemudian muncul triumvirate. Jadi triumvirate itu adalah 3 orang jenderal Romawi yang pada waktu itu memiliki kekuasaan yang cukup tinggi, itu masing-masing punya kerajaan Romawi sendiri. Ibaratnya ada kerajaan Romawi Barat, ada kerajaan Romawi Timur, sama ada kerajaan Romawi Tengah gitu. Kalau Romawi Tengah itu adalah orang-orang yang menguasain daerah Roma, menguasain Italinya. Kalau Romawi Timur itu adalah orang-orang yang menguasain daerah ibu kotanya ada di Konstantinopel di Turki sana. Lalu kemudian kalau yang barat itu adalah orang-orang Romawi yang menguasain daerah Yunani pada waktu itu. Nah, jadi kebagi menjadi 3 kerajaan nih. Sebelum pada akhirnya nanti sempat disatukan lagi jadi kerajaan walaupun dalam waktu sebentar ya. Tapi kemudian pecah lagi dan kemudian jadi 2 kerajaan itu, Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, kaisar itu yang dibunuh tuh yang terkenal namanya Julius Caesar. Kaisar Julius. Jadi dibunuh pada waktu itu. Dan kemudian triumvirate-nya itu siapa aja sih? Yang kakak bilang tadi kalau yang Romawi Timur itu ada namanya Crassus. Crassus itu salah satu jenderal juga, jenderal dan politisi. Lalu kemudian ada Pompeius. Lalu kemudian ada si Julius Caesar sendiri. Nah, setelah Julius Caesar itu terbunuh, anak angkatnya naik nih. Untuk istilahnya dikasih mandat oleh Senat untuk gimana caranya itu nyatuin lagi kekuasaan si kerajaan Romawi yang udah terpecah. Nah, oke. Tadi udah jelasin tentang peradaban Romawi sama peradaban Yunani di Amerika. Di Eropa. Nah, sekarang kita masuk ke peradaban kuno di Amerika. Jadi kalian bayanginnya jangan kayak Amerika, berarti orang-orang Amerika Serikat dong, Kak. US yang maju banget teknologinya dan segala-gala macamnya itu. Enggak. Jadi sebelum orang-orang Eropa menginjakan kaki di benua Amerika pada waktu itu, udah ada bangsa-bangsa di Amerika yang kita sebut dengan penduduk asli atau bahasa populernya adalah orang-orang Indian ya pada waktu itu tuh mereka udah ngebuat punya satu peradaban, punya satu punya satu pusat kebudayaan gitu, dan mereka istilahnya daerah jajahannya tuh luas gitu. Nah, jadi para ahli banyak yang bilang, bahkan kalau misalnya kalian lihat sendiri gitu, orang-orang Amerika sana, orang asli ya, orang Indiannya itu punya ciri fisik tuh mirip banget sama orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara. Matanya agak sipit, kemudian kulitnya berwarna, rambutnya agak-agak ikal atau lurus, terus kemudian bentuk tubuhnya atau tinggi badannya tuh rata-rata di bawah orang Eropa gitu loh. Nah, para ahli berpendapat kalau misalnya orang-orang Indian itu, orang-orang native Amerika itu bisa masuk itu ke benua Amerika, itu mereka dari Asia. Jadi masih punya keterkaitan sama bangsa Austronesia. Nah, kemudian peradaban yang muncul setelah kira-kira beratus-ratus atau sampai ribuan tahun orang-orang itu ngalamin perpindahan ya di Amerika, benua Amerika nih kita ngomongnya ya. Ketika ngomong Amerika, jangan kalian kalau ngomongin konteks ini jangan kalian ingatnya Amerika Serikat, tapi benua Amerika tuh, satu benua Amerika tuh dari ujung Alaska sampai ujung bawah Paraguay sana kalau nggak salah, di ujung bawahnya. Nah, budaya besar yang muncul di Amerika itu adalah budaya Maya, lalu ada budaya Aztec, sama budaya Inca. Nah, ketiga bangsa ini
mereka itu masing-masing punya apa ya istilahnya, punya daerah jajahan yang cukup luas. Selain itu juga hasil budaya yang dibuat oleh orang-orang Maya, orang Aztec sama orang Inca tuh bisa kita lihat sampai hari ini. Nah, terus kemudian kalau orang Aztec itu sama bangsa Maya itu tinggal ya di Amerika bagian tengah. Amerika bagian tengah tuh di mana sih, Kak? Berarti kalian bisa bayangin Meksiko. Tahu Meksiko? Nah, Meksiko agak ke bawah dikit. Nah, itu Amerika Tengah. Nah, kemudian kalau orang-orang Inca itu hidupnya di wilayah Amerika Selatan banget. Jadi udah masuk di daerah pegunungannya. Let's say Argentina, Brazil, Chile, itu masuk dalam dulu sebelum negara-negara itu terbentuk, itu masuk dalam daerah jajahannya orang Inca, daerah kekuasaannya bangsa Inca. Sedangkan negara Meksiko, terus kemudian Kepulauan Bahama, lalu kemudian Guatemala gitu-gitu, negara Amerika Selatan yang ada di atasnya dikit itu adalah daerah jajahannya bangsa Aztec sama bangsa Maya. Nah, sekarang kita ngomongin spesifik di bangsa Maya. Siapa sih mereka ini, orang-orang Maya ini? Nah, bangsa Maya ini salah satu contoh peninggalan yang bisa kita saksikan sampai hari ini, piramid. Nah, unik kan piramidnya itu kalau orang Mesir itu kerucut ujungnya, sementara persegi di sini, kotak bentuknya. Kalau orang-orang Maya. Nah, orang-orang Maya ini, mereka itu cara hidupnya tuh agraris. Artinya, mereka itu banyak banget menanam jagung. Jagung tuh awalnya asalnya tuh dari benua Amerika, kalian bayangin. Lalu merica. Pokoknya inti dari kehidupan orang-orang atau bangsa Maya ini adalah bertani dan berdagang. Nah, orang Maya ini, mereka tuh punya alfabet sendiri. Kalau kita kan alfabet itu pakai alfabet ini ya, Latin. Nah, orang Maya ini punya sistem penulisan sendiri, sistem alfabet sendiri yang disebut sebagai hieroglif. Nah, jadi di hieroglif itu ya kalian bayangin aja kayak orang Mesir, hieroglif. Jadi satu gambar itu bisa berarti satu kata atau satu kalimat. Nah, jadi apa sih, Kak, salah satu teknologi peninggalan bangsa Maya atau hasil ilmu pengetahuan peninggalan bangsa Maya yang dipakai sampai saat ini? Jadi bangsa Maya itu, mereka tuh salah satu bangsa yang punya pengetahuan astronominya tuh cukup keren. Mereka adalah orang pertama yang sadar kalau misalnya itu lamanya bumi mengelilingi matahari, satu rotasinya itu adalah 365 hari atau 1 tahun. Nah, jadi mereka juga punya sistem penanggalan sendiri nih. Kalau menurut mereka tuh 1 tahun itu hitungannya ada 18 bulan. Nah, tiap bulan itu 1 bulan itu hitungannya tuh ada 20 hari. Nah, gitu. Nah, tapi sampai saat ini para ahli tuh sudah setuju kalau misalnya bangsa Maya lah yang pertama kali menemukan kalau misalnya waktu rotasi bumi mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran itu 365 hari. Nah, makanya itu yang dipakai sekarang nih oleh para ahli gitu loh. Dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, lalu kemudian kita geser dikit ke peradaban Aztec. Sama, orang-orang Aztec ini ibaratnya orang Aztec, orang Maya sama orang Inca ini mereka hobi banget bikin piramid. Kenapa sih, Kak, hobi banget bikin piramid? Karena orang Inca, orang Aztec sama orang Maya ini mereka punya satu dewa besar, yaitu dewa matahari. Nah, matahari itu jadi salah satu simbol yang paling penting bagi ketiga bangsa ini. Nah, dengan tujuannya dibangun piramid-piramid ini, mereka punya pandangan kalau misalnya semakin tinggi seseorang posisinya, maka akan semakin dekat pada dewa gitu loh. Dan juga piramid-piramid ini memiliki fungsi kegiatan keagamaan. Biasanya nih sering banget di ujung atasnya sebelah sini orang tahanan perang gitu loh misalnya, atau enggak orang-orang yang memang udah ditunjuk untuk dikorbankan. Itu dikorbankan di sini. Ditusuk, jantungnya diambil. Kalian bayangin jantungnya masih berdetak gitu, diambil terus diangkat gitu ke langit. Nah, itu dianggap sebagai
apa ya namanya persembahan kepada dewa matahari gitu. Nah, apa namanya? Orang Aztec ini spesifik, mereka orang yang hobi banget perang. Balik lagi tadi, di antara ketiga bangsa itu, orang Aztec ini ibaratnya apa ya? Yang paling fanatik banget sama dewa matahari. Dewa matahari mereka. Jadi apa namanya? Mereka tujuannya berperang itu bukan untuk membunuh lawannya, tapi untuk melukai lawannya. Lalu kemudian karena lawannya terluka, diambil tuh lawannya, apa namanya istilahnya ditangkap. Nah, nanti dijadikan sebagai ini, apa namanya? Sebagai pengorbanan gitu loh. Jadi apa ya istilah mereka berperang bukan untuk membunuh, tapi berperang untuk mendapatkan stok pengorbanan lebih banyak gitu. Nah, jadi kenapa kemudian mereka bisa nganggap kok harus dilakukan pengorbanan manusia gitu loh? Karena mereka nganggapnya matahari supaya bisa tetap bersinar dan bisa tetap tenggelam itu butuh pengorbanan manusia gitu loh. Dewa matahari itu akan senang ketika ada darah manusia yang dikucurkan atas nama dewa matahari itu misalnya. Nah itu jadi kemudian orang Aztec ini hobi banget perang. Mereka hobi banget nyerang bangsa lain, bangsa Maya gitu misalnya, kerajaan Maya atau kerajaan Inca, atau kemudian bangsa-bangsa lain yang ada di Amerika gitu, atau orang-orang Indian di Amerika tuh banyak mereka mereka serang gitu daerahnya, mereka ambil orang-orangnya, diculik gitu. Nah, salah satu film keren yang ngegambarin tentang kebudayaan orang Aztec tuh kalian cari deh, Apocalypto. Nah, film itu ngegambarin walaupun nggak 100% betul sih, tapi kira-kira bisa ngasih gambaran umum lah. Kehidupan orang Aztec tuh berpusat banget sama pengorbanan manusia. Nah, kalau bangsa Aztec ini, mereka punya satu sistem, alfabetnya, itu namanya piktograf gitu loh. Nah, piktograf ini yang kemudian dipakai untuk mencatat nih, kayak misalnya kejadian-kejadian ritual, tuh kapan dilakukannya, ritual keagamaan, terus kemudian kejadian-kejadian besar. Nah, lalu kita masuk ke peradaban Inca. Nah, kalau peradaban Inca ini, kalau tadi dua peradaban tadi, orang Maya sama orang Aztec itu mereka cenderung tinggal di hutan, maksudnya di tengah-tengah hutan gitu, mereka bikin satu kota besar. Nah, kalau orang Inca ini mereka tinggalnya di atas gunung. Salah satu contoh peninggalan ini, Chichen Itza. Chichen Itza. Ini salah satu kota yang ada di pegunungan Andes sana. Jadi orang Inca tuh mereka budayanya tuh ya adalah orang-orang gunung gitu loh. Mereka tinggal di atas gunung. Sama orang Inca ini, mereka itu sistem sosialnya itu, mata pencahariannya itu pertanian juga gitu loh. Tapi karena mereka tinggalnya di gunung, mereka ini banyak bikin sistem irigasi gitu, biar nggak terjadi longsor, sama biar supaya tanahnya nggak longsor lah gitu bahasanya. Nah, terus kemudian di antara ketiga bangsa tersebut, bangsa Inca ini adalah salah satu bangsa yang udah bisa ngolah besi gitu. Jadi kalau misalnya bangsa Maya sama bangsa Aztec itu, mereka adalah orang-orang yang ibaratnya bangsa maju, tapi masih levelnya itu masih bangsa yang baru mengolah batu gitu loh. Batunya udah dihalusin, udah halus banget gitu. Tapi masih tetap kalau dibilang advance, ya masih tetap bisa dibilang advance bangsa Inca, karena mereka udah bisa mengolah besi. Nah, ciri dari bangsa Aztec itu, bangsa Inca itu, mereka kerajaannya bentuknya imperium, artinya menyatukan banyak daerah. Nah, gitu sobat belajar, jadi sejarah panjang tentang kehidupan manusia, tentang peradaban-peradaban hebat dan peradaban besar yang ada di dunia pada waktu itu. Nah, semoga ya di pertemuan kali ini bisa ngebantu kalian nih dalam proses belajar kerajaan-kerajaan besar di masa lalu di benua Eropa dan Amerika. Oke, kalau gitu sobat belajar, sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah.
Ayo belajar!